Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudah Mustaqim, mahasiswa PPG PAI Batch 1 LPTK UINSU tahun 2022, asal sekolah SMA Negeri 1 Beringin. Dalam kesempatan kali ini saya akan berteaching tentang video pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 1 Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita mengadakan pertemuan di pagi hari ini. Nah, pembelajaran kita terkait materi ini nanti merupakan pelajaran baru. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh Dimas. Silakan Dimas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baik anak, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Jadi jika ditanya apa kabarnya, jawabannya itu adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi bisa? Bisa, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Mari, Pak. Apa absensi dulu ya? Ya, Pak. Untuk hari ini Agil Nabila, Agil Pratama, Alia, Anissa, Devi Deswita, Dina Anita, Emi Somaya, Gali, Ernisa, Kesha, Dimas, Meli, Eski, Muhammad Devan, Nuritania, Inkan Dinata, Putri Umiaro, Reza Ditya, Asmita, Tania Rizky, Riana Saputri, Umar Nurida. Baik, alhamdulillah semua di sini ya, soalnya. Nah, anak-anak kalian, pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang haji. Ya. Kita refleksi dulu ke belakang. Pernah kita sebelumnya belajar tentang haji? Pernah, Pak. Ya. Ketika kamu duduk di bangku kelas 9, materi haji ini sudah pernah dipelajari. Benar ya? Ya, Pak. Siapa yang Ya, Pak. Siapa yang masih ingat? Ya. Apa pengertian dari haji? Ayo, Mulai dari haji. siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat apa pengertian dari haji? Satu orang silakan dari kanan. Yang bisa kamu pahami saja haji kok. Ya, silakan aja. Haji adalah Berdiri. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Ada pendapat lain? Silakan duduk. Ada pendapat lain? Nah, baik, tepuk tangan dulu untuk Reza tadi. Nah, itu ya, itu sebagai refleksi. Artinya pemahaman kamu tentang haji ini tidak terlupakan. Kita lihat dulu. Haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Di video ini kita akan melihat bagaimana beberapa tata cara ibadah haji.
Yuk kita tonton kajian video berikut ini. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji, umroh, atau melakukan haji dan umroh secara bersamaan dari tempat asal. Untuk ada beberapa persiapan sebelum ihram, untuk kumis atau jenggot, ketiak, sebelum kemaluan, mandi dan membersihkan diri, memakai wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota tubuh dan membaca biasanya. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jemaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, jemaah haji dianjurkan banyak membacakan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau menghayati penghasilan diri di padang Arafah seakan berada di padang mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak mengajarkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar di jamak fase awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Setelah matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Nah, baik anak-anak, tadi kamu sudah menyimak singkat tentang video daripada ketentuan ibadah haji. Ya, bagaimana tata cara pelaksanaannya nanti silahkan kamu analisis kembali dan itu menjadi tugas. Ya. Kemudian di sini ada terdapat hukum dan dalil ibadah haji. Apa hukum dari ibadah haji itu? Orang. Siapa yang mengatakan tadi? Satu orang silakan. Ayo, siapa tadi mengatakan wajib? Ayo angkat tangan. Kenapa wajib? Karena haji itu merupakan rukun Islam. Ya. Haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Apakah ada ketentuan daripada haji untuk melaksanakannya? Kewajibannya itu bagi siapa? Bagi aku. Ya. Kewajiban haji ini hanya kepada orang-orang yang mampu. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sama-sama kita baca dulu ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a Apa terjemahan ini? Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, haji hukumnya wajib, tapi kewajiban itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu itu dalam hal apa? Mampu itu dalam hal fisiknya, mampu itu dalam hal ukhrawinya, mampu dalam hal finansialnya. Kalau tidak mampu dalam hal finansial, maka perjalanan untuk menuju haji itu pasti ada kendala. Ya, begitu ya, bisa dipahami? Baik. Nah, baik anak-anak, tadi kamu sudah menyimak singkat tentang video daripada ketentuan ibadah haji. Ya, bagaimana tata cara pelaksanaannya nanti silahkan kamu analisis kembali dan itu menjadi tugas. Ya. Kemudian di sini ada terdapat hukum dan dalil ibadah haji. Apa hukum dari ibadah haji itu?
Karena haji itu merupakan rukun Iman. Islam. Ya. Haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Apakah ada ketentuan daripada haji untuk melaksanakannya? Kewajibannya itu bagi siapa? Ya. Kewajiban haji ini hanya kepada orang-orang yang mampu. Dalam Quran surah ya, Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sama-sama kita baca dulu ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a apa terjemahan ini? Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, haji hukumnya wajib, tapi kewajiban itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu itu dalam hal apa? Mampu itu dalam hal fisiknya, mampu itu dalam hal ukhrawinya, mampu dalam hal finansialnya. Kalau tidak mampu dalam hal finansial, maka perjalanan untuk menuju haji itu pasti ada kendala. Ya, begitu ya, bisa dipahami? Baik. Nah, kemudian dalam pelaksanaan haji itu terdapat syarat dan rukun. Kira-kira syarat dan rukun ini sama atau tidak? Berbeda. Ya. Apa syarat haji? Apa rukun haji? Ya. Syarat itu merupakan sesuatu yang menjadi pendukung daripada pelaksanaan ibadah haji. Ya. Seperti Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Rukun haji apa? Ketentuan yang harus dikerjakan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Apabila tidak dikerjakan salah satu saja dari rukun haji ini, maka hajinya tidak sah. Apa saja yang termasuk rukun haji? Kita lihat. Ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada rukun, ada ihram. Ini merupakan rukun haji. Sifatnya adalah wajib untuk dikerjakan. Ya. Nah, baik. Di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kamu tentang skema rangkaian ibadah haji. Ini nanti setiap kelompok menganalisis masing-masing daripada skema rangkaian haji. Ini Bapak bagi ya. Nah, ini nanti Bapak bagi tiap kelompok, silakan didiskusikan masing-masing dan dianalisis. Kemudian setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa? Oke, siap. Ini untuk kelompok 1. Ya. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Dan untuk kelompok 4. Bapak beri waktu tidak usah lama-lama, ya 10 menit saja untuk mendiskusikan, kemudian simpulkan tentang rangkaian ibadah yang sudah Bapak berikan kepada kamu masing-masing. Silakan dikerjakan.
didiskusikan. Sekarang silakan ya menampilkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya didorong saja. Yuk, silakan. Silakan berdiri. Di sini kami ingin membukakan analisis dari kelompok kami. Yang adalah ada seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan akad umroh. Yang kedua, suasana atau bermalam jamaah haji di Mina. Menurut buku kajian dari Gus Alifin, melakukan mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, malam Arafah hari Tasbiyah. Sedangkan menurut Pak Mahjab, mabit di Mina pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah atau malam Tasyrik. Ya, baik. Nah, hukum mabit di Mina ada yang wajib dan ada yang sunnah. Tempat di mabit di Mina bagi jamaah Indonesia adalah di Haratul Lisan. Demikian mengumpulkan analisis kami. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan. Perwakilannya saja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mengungkapkan hasil analisis Wukuf di Arafah. Wukuf adalah ritual ibadah yang menentukan ibadah haji bagi seseorang. Padang Arafah tempat dilaksanakannya dan hajinya satu tempat di dunia ini. Sekaligus kondisi sementara harus berada di Arafah. Manfaat melakukan ibadah haji bagi seseorang. Padang Arafah tempat dilaksanakannya dan hajinya satu tempat di dunia ini. Sekaligus kondisi sementara harus berada di Arafah. Manfaat tanggal 9 Zulhijjah. Meskipun cuma satu majelis Mabit di Musdalifah. Setelah jemaah haji melaksanakan untuk ibadah Arafah, maka selanjutnya adalah mabit di Musdalifah. Pada saat ini rangkaian dari wajib haji. Mabit artinya bermalam atau berganti sejenak sebelum proses melempar jumroh. Musdalifah merupakan daerah yang terletak di antara Arafah dan Mina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3. Ayo silakan. 2 orang juga nggak apa-apa. 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama, lempar jumroh. Lempar jumroh adalah sebuah kegiatan dari ibadah haji tahunan ke kota suci Mekah, yaitu di Arab Saudi. Kedua, bayar dam. Bayar dam adalah denda yang harus dibayarkan jamaah yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Yang ketiga, tahallul. Tahallul berarti menghalalkan hal-hal yang diharamkan saat haji. Ini saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Selanjutnya untuk lompat. Ayo maju suara saja. Bagus jadi Suaranya mau tertib ya suaranya ya. Ya Pak. Silakan. Berhenti lah Pak. Berhenti tuh. Berhenti lah Pak. Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun dan dilakukan bagi mereka yang telah pulang dari wukuf di Arafah. Dan sa'i adalah salah satu rukun yang dilakukan dengan berjalan kaki bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan kembali duduk. Tadi sudah di analisis oleh kamu ya, dan kamu sudah memberikan argumentasi tanggapan tentang tugas yang Bapak berikan. Semua tanggapannya bagus-bagus. Kita beri applause dulu untuk semua kelompok. Jadi yang perlu diingat adalah ya, rukun haji itu ya sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan satu perkara saja. Ya. Tidak boleh ditinggalkan. Rukun haji itu harus semua terlaksana. Baik itu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, kesemuanya ini harus dilakukan dengan tertib. Ya. Dilakukan dengan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji ada hal-hal yang dilarang. Pertanyaannya, apa sajakah larangan-larangan dalam pelaksanaan ibadah haji? Nah, di sini terlihat ya gambaran terkait tentang larangan-larangan ibadah haji. Siapa dari tiap-tiap kelompok yang bisa menerangkan ya, ini masing-masing kelompok dapat jatah ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo dari kelompok 1 silakan. Berdiri. Ya berdiri silakan. Ya, larangan haji yang pertama, ini apa? Ya, tidak boleh menggunakan. Yang kedua apa? Tidak boleh memotong kuku. Jadi ketika ihram, ya, selama pelaksanaan haji tidak boleh menggunakan wangi-wangian atau parfum dan tidak boleh memotong kuku. Untuk kelompok 2, silakan. Ayo gini. Tidak boleh memotong rambut Ya. dan tidak boleh memakai perhiasan. Ya. Tidak boleh mencukur. Ya. Baik itu mencukur kumis, jenggot, ya, bulu kemaluan tidak boleh. Kemudian tidak boleh memakai perhiasan. Bisa dipahami? Untuk kelompok 3, ini apa ini? Tidak boleh Berdiri. Silakan berdiri. Tidak boleh berhubungan suami istri. Ya. Tidak boleh. Nggak apa-apa. Karena payung itu sifatnya enggak melekat, ya, bisa ditutup kembali. Larang diorang bagi wanita. Yang pertama adalah berkaos tangan. Nah, untuk menutup tangan ini dengan kaos tangan itu tidak boleh, ya. Jadi pakaian ihram bagi wanita itu hanya sampai di pergelangan tangan saja. Itu harus dipahami ya, harus dipahami. Kemudian menutup muka itu juga tidak boleh. Seperti apa? Mengenakan cadar itu juga tidak boleh. Nah, larangan bagi pria dan wanita
tadi yang sudah diterangkan dan kamu jawab masing-masing. Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian, ya, kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram, itu tidak apa-apa. Kalau sudah memakai pakaian ihram, tidak boleh pakai wangi-wangian. Lalu memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut badan, tidak boleh. Lain kalau rambut rontok itu tidak masalah. Membunuh dan menganiaya binatang dengan cara apapun, ya, tidak boleh. Kemudian menikah, ya, kemudian meminang wanita yang dinikahi, tidak boleh. Lalu lagi bercumbu atau bersetubuh, hubungan suami istri juga tidak boleh. Dan mencari, bertengkar dan mengucapkan kata-kata kotor, itu juga tidak boleh. Apalagi yang terakhir, memotong pepohonan di tanah haram. Mengapa di Mekah itu dikatakan tanah haram? Karena segala sesuatunya yang buruk-buruk itu diharamkan. Makanya ada larangan-larangan. Ya. Fokusnya kemana? Jamaah haji fokusnya adalah untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, baik. Jadi dari semua rangkaian ibadah haji, ya, harapannya ini bisa menjadi ilmu tambahan bagi kamu semuanya. Nah, silakan dari kelompok siapa yang bisa memberikan kesimpulan rangkuman dari materi kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan dulu. Kesimpulan dari haji, yang pertama, haji merupakan ibadah yang wajib hukumnya bagi umat Islam dengan ketentuan bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan sebagai dua. Kedua, haji dilaksanakan pada bulan tertentu dengan syarat dan rukun yang harus ditunaikan. Tiga, dalam pelaksanaan ibadah haji tidak boleh melanggar larangan pada saat haji. Empat, ibadah haji dapat menghapus dosa dan menghilangkan Tidak boleh. Kemudian tidak boleh memakai perhiasan. Bisa dipahami? Untuk kelompok 3, ini apa ini? Tidak boleh Berdiri. Silakan berdiri. Tidak boleh berhubungan suami istri. Ya. Tidak boleh bersubuh dan bersubuh. Ini Tidak boleh mengunjing. ya, silakan. Tidak boleh berhubungan suami istri, bersimak tidak boleh, ya. Kemudian tidak boleh menggunjing, ya. Bercerita, ya. Kemudian masih bercerita itu menggosip, itu nggak boleh, ya. Ini apa kelompok 4? Berburu, jadi silakan. Dilarang berburu. Ya, kemudian Dilarang berpohon. ya. Dilarang berkelahi. Ya. Larangan haji tidak boleh berburu. Kemudian tidak boleh memotong pohon atau menebang pohon merusak lingkungan tidak boleh. Ya. Memetik-metik pohon itu dilarang. Kemudian apa ini? Yang terakhir tidak boleh berkelahi. Ya, ini kesemuanya ini merupakan daripada larangan-larangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita lihat. Ya. Larangan ketika ihram pada laki-laki yang pertama memakai pakaian biasa. Pakaian ihram laki-laki itu adalah terdiri dari 2 lapis kain. Ya. 2 lapis kain itu untuk apa saja? Yang pertama, lapis pertama untuk menutup aurat bagian bawah. Yang kedua, menutup bagian badannya. Nah, ihram untuk perempuan itu adalah pakaian putih yang berjahit menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Kemudian larangan ihram bagi laki-laki tidak boleh memakai sepatu, harus memakai sandal. Tidak boleh menutup kepala yang melekat seperti topi, peci, itu tidak boleh. Tapi ketika suhu di sana panas, boleh menggunakan payung. Karena payung itu sifatnya enggak melekat, ya, bisa ditutup kembali. Larangan ihram bagi wanita yang pertama adalah berkaos tangan.
aib itu sifatnya enggak melekat, ya, bisa dituntut kembali. Larang ihram bagi wanita yang pertama adalah berkaos tangan. Nah, untuk menutup tangan ini dengan kaos tangan itu tidak boleh, ya. Jadi pakaian ihram bagi wanita itu hanya sampai di pergelangan tangan saja. Itu harus dipahami, ya, harus dipahami. Kemudian menutup muka itu juga tidak boleh. Seperti apa? Mengenakan cadar itu juga tidak boleh. Nah, larangan bagi pria dan wanita tadi yang sudah diterangkan dan kamu jawab masing-masing. Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian, ya, kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram, itu tidak apa-apa. Kalau sudah memakai pakaian ihram, tidak boleh pakai wangi-wangian. Lalu memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut badan, tidak boleh. Lain kalau rambut rontok itu tidak masalah. Membunuh dan menganiaya binatang dengan cara apapun, ya, tidak boleh. Kemudian menikah, ya, kemudian meminang wanita yang dinikahi, tidak boleh. Lalu lagi bercumbu atau bersetubuh, hubungan suami istri juga tidak boleh. Dan mencari, bertengkar dan mengucapkan kata-kata kotor, itu juga tidak boleh. Apalagi yang terakhir, memotong pepohonan di tanah haram. Mengapa di Mekah itu dikatakan tanah haram? Karena segala sesuatunya yang buruk-buruk itu diharamkan. Makanya ada larangan-larangan. Ya. Fokusnya kemana? Jamaah haji fokusnya adalah untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Nah, baik. Jadi dari semua rangkaian ibadah haji, ya, harapannya ini bisa menjadi ilmu tambahan bagi kamu semuanya. Nah, silakan dari kelompok siapa yang bisa memberikan kesimpulan rangkuman dari materi kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan dulu. Kesimpulan dari haji, yang pertama, haji merupakan ibadah yang wajib hukumnya bagi umat Islam dengan ketentuan bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan sebaik dua. Kedua, haji dilaksanakan pada bulan tertentu dengan syarat dan rukun yang harus ditunaikan. Tiga, dalam pelaksanaan ibadah haji tidak boleh melanggar larangan pada saat berhaji. Empat, ibadah haji dapat menghapus dosa dan menghilangkan kesalahan. Kedua, haji dilaksanakan pada bulan tertentu dengan syarat dan rukun yang harus ditunaikan. Tiga, dalam pelaksanaan ibadah haji tidak boleh melanggar larangan pada saat berhaji. Empat, ibadah haji dapat menghapus dosa dan menghilangkan kekafiran. Lima, haji dapat memperkuat iman dan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah SWT. Baik, terima kasih, ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah haji itu merupakan ibadah yang wajib hukumnya. Ini sama-sama kita ketahui. Yang mampu mengadakan perjalanan ke sana itu adalah mereka yang mampu kuat dalam fisiknya, jasmani rohaninya, ya, dan mampu dalam finansialnya. Kemudian haji itu hanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu saja. Kapan ibadah dilaksanakan? Yaitu pada bulan Zulhijjah, ya, pada bulan Zulhijjah. Kemudian pelaksanaan ibadah haji tidak boleh melanggar larangan-larangan pada saat ibadah haji. Pak, kalau dilanggar bagaimana? Kalau dilanggar, jemaah haji harus membayar dam. Apa itu dam? Yaitu denda. Ya, berupa apa? Berupa memotong hewan. Ya. Kalau larangan-larangan yang dilanggar itu adalah larangan kecil, itu membayar dam. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji ini adalah tujuannya untuk menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Apa itu kefakiran? Sifat-sifat yang pelit. Ya. Kemudian haji ini dapat memperkuat keimanan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya di sini ada Bapak buat LKPD. Silakan nanti kamu kerjakan LKPD ini, ya, masing-masing menggunakan handphone kamu
Ini formnya akan Bapak bagikan melalui WA group. Ya. Insya Allah dari pertemuan kita kali ini semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan materi kita ini dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah.